A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini masih di pembelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ekonomi kreatif, bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu pembahasan di dalam bab IPS. Ya, kita lihat ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dalam mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dan didukung dengan keberadaan industri kreatif. Jadi memang di dalam ekonomi kreatif itu intinya adalah bagaimana kita mengandalkan ide dan pengetahuan, ya, knowledge pada manusia. Itu yang paling inti dari ekonomi kreatif. Nah, konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Artinya dalam merealisasikannya nanti kita lihat ada industri kreatif yang didukung oleh pemerintah. Kita lihat nanti akan ada upaya dari pemerintah bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif. Istilah atau konsep ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins, ya, dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Ya. Ini yang pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif, ya. Saat itu Hawkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual atau haki kita mengenalnya senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Jadi kita lihat bagaimana gelombang baru ini yang mengembangkan kreativitas ternyata menjadi sebuah kekuatan luar biasa di dalam ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Oleh karenanya setelah itu banyak negara-negara lain yang berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini. Di Indonesia itu sudah dimulai perkembangan ekonomi kreatif pada tahun 2006 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan sektor tersebut, ya. Proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi pertama dari Departemen Perdagangan. Kemudian pada tahun 2007 diluncurkan peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif Indonesia pada 2007, Trade Expo Indonesia, dan setelahnya seterusnya kemudian dibentuklah Bekraf, ya, oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Bekraf atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Ini kita bisa lihat biasanya sebelumnya ada menteri ini, ya, Bekraf ini, ya. Artinya ekonomi kreatif dikembangkan. Badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di sejumlah bidang yang termasuk ke dalam industri kreatif. Nah, ini kita lihat ada 15 sektor ekonomi kreatif, ya, ini. Yang pertama ada periklanan. Jadi periklanan termasuk juga ekonomi kreatif, bagaimana mengembangkan arsitektur, kemudian pasar barang seni, bisa juga barang-barang antik dan sebagainya, kemudian kerajinan, desain, kemudian film, kemudian juga video dan fotografi, fashion, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan,
penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Ini yang termasuk 15 sektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dan juga nanti akan terjadi industri kreatif tersebut sehingga menghasilkan, artinya juga membantu masyarakat, dan juga akan terjadi kegiatan ekonomi di situ tentunya. Dan ini kita lihat banyak yang sudah berhasil kalau kita lihat ya. Bagaimana ternyata ide dan kreativitas itu menjadi ujung tombak dalam mengembangkan ekonomi. Kita bisa lihat sekarang contohnya adanya beberapa industri seperti contohnya Gojek, kemudian Grab, kemudian Shopee, kemudian banyak hal yang itu semua muncul karena kreativitas dari sumber manusia, mengembangkan sehingga menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Dan sekarang kalau kita lihat ekonomi yang ternyata yang ke depan itu dipegang oleh sektor-sektor kreatif ini. Bagaimana ide dan kreativitas yang melihat peluang, kemudian melihat sebuah kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi di situ dengan berbagai, tadi saya sebutkan sektor-sektor, tadi sebutkan ada periklanan, kita lihat juga ini juga sekarang berkembang pesat ya, walaupun periklanannya mungkin sudah berbeda seperti dulu, sekarang menggunakan YouTube, kemudian medsos dan sebagainya. Arsitekturnya juga dengan teknologi, pasar barang seni, kerajinan, desain, film juga, ini juga industri yang luar biasa juga. Video dan fotografi juga kita lihat bagaimana bisa dikembangkan dengan contohnya adanya YouTube dan sebagainya. Sekarang fashion juga kita lihat bagaimana banyak terjadi, artinya semacam kegiatan-kegiatan fashion di berbagai daerah, menyesuaikan dengan daerahnya. Kemudian juga ini industri tentang game juga ini perlu dikembangkan, mungkin di bidang pendidikan, di bidang lain sebagainya, hiburan dan sebagainya. Kemudian musik ini juga banyak kita lihat, seni pertunjukan, mungkin juga teater dan sebagainya, penerbitan, percetakan, komputer dan piranti lunaknya juga ini banyak, televisi dan radio juga, riset dan pengembangan. Ini 15 sektor yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa mengembangkan sesuai dengan wilayahnya, kemudian juga kemampuan dari masing-masing individu untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, menjadi sebuah kemajuan dan juga membantu masyarakat di sekitarnya. Ya, mungkin. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita coba berlatih mengapa sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif. Ini latihan soal untuk hari ini. Untuk saya pikir cukup untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.